membuka usaha jasa salon dengan transaksi sebagai berikut. Januari tanggal 1, Nyonya Nadia melakukan investasi untuk usaha pendidikan sebesar 90 juta, salonnya diberi nama Nadia. Pertama, kita akan membuat analisis transaksi. Tanggal 1, Nyonya Nadia memberikan investasi 30 juta untuk bisa dengan nama Nadia. Maka hasil bertambah 30 juta. Januari tanggal 2 diberi peralatan salon senilai 30 juta dan perlengkapan salon senilai 5 juta. Pada tanggal 2, Nyonya Nadia memberi peralatan untuk salon seharga 30 juta dan peralatan di salon tersebut akan berubah. Yang kedua, Nyonya Nadia memberi perlengkapan seharga 5 juta. Peralatan di salon Nyonya Nadia akan berubah. Akan tetapi kalau Nyonya Nadia memberi peralatan dan perlengkapan, maka kas akan berkurang harga 30 juta. Soal selanjutnya, Januari tanggal 3 diberi perlengkapan kantor seharga 2 juta, dibayar secara tunai sebesar 400 dan sisanya dibayar secara kredit. Tanggal 3, Nyonya Nadia memberi perlengkapan kantor seharga 2 juta, maka perlengkapan di sana akan bertambah. Akan tetapi Nyonya Nadia baru saja membayarnya 800, jadi kas yang keluar 800. Jadi Nyonya Nadia memberi piutang ke perusahaan lain seharga 1.200.000. Saat selanjutnya, Januari tanggal 4 dibayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 18 juta. Jadi pada tanggal 4 Nyonya Nadia membayar sewa gedung seharga 18 juta. Selanjutnya, tanggal 5 Januari Nyonya Nadia memasang iklan di koran dan membayar biaya seharga 1 juta. Jadi pada tanggal 5 Nyonya Nadia membayar iklan seharga 1 juta, maka kas berkurang seharga 1 juta. Tanggal 9 diterima pendapatan jasa salon sebesar 10 juta. Nyonya Nadia mendapatkan pendapatan salon sebesar 10 juta, maka kas yang Nyonya Nadia miliki akan bertambah seharga 10 juta. Oke, pada tanggal 15 dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Nyonya Nadia membayar gaji para karyawan sampai 4 juta, maka kas pun akan berkurang seharga 4 juta. Soal selanjutnya, tanggal 17 diterima pendapatan jasa salon sebesar 15 juta dan acara pesta pernikahan sebesar 5 juta dibayar tunai dan sisanya akan dibayar pada tanggal tertentu. Nyonya Nadia mendapatkan pendapatan dari acara pernikahan seharga 15 juta, namun pembayaran tersebut dibayar baru 5 juta, maka akan mendapat 5 juta dan dari perusahaan lain akan mempunyai utang pada Nyonya Nadia seharga 10 juta. Soal selanjutnya pada tanggal 20 Januari dibayar rekening listrik dan telepon sebesar 2.500.000. Pada tanggal 20 Januari Nyonya Nadia membayar beban listrik seharga 2.500.000 dan maka kas akan berkurang seharga 2.500.000. Setelah analisis transaksi, lalu kita akan ke contoh. Pada tanggal 1 Januari 2015, keterangan kas modal. Kas kita akan simpan di debit dan modal kita akan simpan di kredit. Kita akan pindahkan ke jurnal umum. Kas kita simpan 90 juta di debit dan modal kita akan simpan di kredit 90 juta di kredit. Pada contoh selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2015, peralatan, perlengkapan, dan kas peralatan kita akan simpan di debit sebanyak 30 juta dan perlengkapan kita akan simpan pula di debit sebanyak 5 juta. Lalu kas kita akan simpan di kredit sebanyak 35 juta. Contoh selanjutnya, tanggal 3 Januari 2015, perlengkapan kas beserta utang. Perlengkapan kita akan simpan di debit sebesar 2 juta. Kas kita akan simpan di kredit sebesar 800.000.
beserta utang kita akan simpan di kredit sebesar 1,2 juta. Contoh selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 2015 beban kas. Beban kita akan simpan di kredit sebesar 18 juta dan kas kita akan simpan di kredit sebanyak 18 juta. Pengerjaan yang selanjutnya juga sama seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu kita ini jumlah dari debit dan kredit harus sama juga. Berikutnya yaitu pendapatannya adalah 10 juta. Karena di sini ini pendapatan, maka pendapatan ini termasuk ke dalam debit, maka dimasukkan ke kolom ini ke dalam kolom debit. Yang mana saldonya 35.200.000 rupiah, maka ditambah 10 juta, maka hasilnya adalah 45.200.000 rupiah. Sekarang kolom berikutnya itu pembayaran gaji. Pembayaran gaji di sini ada di sini 4 juta rupiah. Dan pembayaran gaji termasuk ke dalam pengurangan, maka di sini termasuk ke dalam kredit. Jangan salah, kalau saldonya 45.200.000 rupiah, maka dikurangi hasilnya, dikurangi 4 juta, maka hasilnya 41.200.000 rupiah. Sekarang pendapatannya, karena pendapatan di sini ditanya juga termasuknya ke dalam penghasilan, maka dimasukkan ke dalam debit. Pendapatannya adalah 5 juta, maka karena termasuk ke dalam debit, maka ditambahkan. Jika saldonya 41.200.000 rupiah, maka ditambahkan dengan 5 juta, maka akhirnya 46.200.000 rupiah. Kalau yang terakhir itu beban di sini dari sini juga termasuknya ke dalam pengurangan, maka dimasukkan ke dalam kolom kredit. Bebannya adalah 2.500.000 rupiah. Jika asalnya saldonya 46.200.000 rupiah, maka dikurangi oleh kredit beban ini 2.500.000 rupiah, maka akhirnya adalah 43.700.000 rupiah. Nah, itulah penjelasan dari buku besar. Hanya tinggal menambahkan atau mengurangi. Jika jadi jika kolom debit ini tinggal menambahkan, kalau kredit hanya tinggal mengurangi yang ada di kolom yang ini, saldo ini. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke akun modal dan akun peralatan. Sebenarnya ini masih termasuk dalam buku besar, namun di sini mencantumkan akun secara terpisah. Misalnya nama akun modal pada tanggal 1 Januari setoran awal pemilik berada di kredit 90 juta, maka teman-teman 90 juta. Untuk yang selanjutnya ada dalam akun peralatan pada tanggal 2 Januari 2015 peralatan saldo 30 juta debit, maka saldo 30 juta. Selanjutnya ada akun piutang pada tanggal 17 Januari 2015 piutang dengan kredit Rp1.200.000 dan saldo Rp1.200.000. Pada bagian buku besar, setelah akun-akun yang tadi yang sudah dibahas, sekarang ada akun perlengkapan. Pada tanggal 2 Januari 2015 perlengkapan salon dengan harga debit Rp5 juta dan saldo Rp5 juta. Dan pada tanggal 3 Januari 2015 perlengkapan kantor seharga debit Rp2 juta, sehingga jumlah saldo menjadi Rp7 juta karena Rp5 juta dan Rp2 juta dijumlahkan menjadi Rp7 juta. Itulah penjelasan tentang akun perlengkapan dan akun piutang. Setelah nama akun besar yang tadi disebutkan, ada lagi yang namanya akun beban. Akun beban memiliki 4 macam, yaitu pada tanggal 4 2015 beban sewa yang ditulis di debit sebesar 18 juta dan ditulis di saldo 18 juta. Kemudian 5 Januari 2015 beban iklan
sebesar 1 juta dan ditulis di saldo 19 juta. Dan kemudian lagi 15 Januari 2015 beban gaji 14 juta dan ditulis di debit dan ditulis di saldo 23 juta. Kemudian yang terakhir 20 Januari 2015 beban listrik sebesar 2,5 juta dan ditulis di debit dan di saldo 25,5 juta. Setelah akun beban ada lagi yang namanya akun pendapatan. Akun pendapatan memiliki 2 macam, yaitu pada tanggal 19 Januari 2015 pendapatan jasa salon ditulis di kredit sebesar 10 juta dan ditulis di saldo 10 juta. Dan kemudian lagi yang terakhir 17 Januari 2015 pendapatan jasa salon ditulis di kredit 15 juta dan ditulis di saldo 25 juta. Kenapa 25 juta? Karena adanya penjumlahan dari yang pendapatan. Jadi langkah terakhir adalah neraca saldo, yang mana nama-nama akun ini yang telah dipindahkan dari buku besar ke dalam neraca saldo seperti kas yang ada di akun kas ada berjumlah 43.700 yang disisihkan ke debit, dan akun modal yang kedua akun modal yang kita simpan yang ada di kredit, dan akun yang ketiga peralatan yang jumlahnya 30 juta berada di debit. Keempat adalah perlengkapan yang mana totalnya 7 juta rupiah yang ada di debit. Akun kelima adalah beban yang mana berjumlah 25.500 rupiah yang ada di debit, dan yang keenam pendapatan yang kita simpan di kredit sejumlah 25 juta rupiah, dan yang terakhir piutang yang di kredit sebanyak 1.200.000 rupiah. Setelah semua ditulis, kita jumlahkan di bawah ini. Jadi jumlah dari semua akun tersebut adalah 116.200.000 rupiah. Jadi ini langkah terakhir dari penjelasan neraca saldo.